Hipertensi atau tekanan darah tinggi selama ini dikenal sebagai penyakit yang identik dengan usia lanjut. Namun, data menunjukkan bahwa kasus hipertensi kini semakin banyak ditemukan pada usia muda. Hal ini karena pola hidup yang tidak sehat, stres, kurang aktivitas fisik, hingga konsumsi makanan tinggi garam dan lemak menjadi faktor yang memicu meningkatnya tekanan darah tinggi sejak dini. Kondisi ini sering kita tidak sadari karena hipertensi kerap tidak menimbulkan gejala yang jelas. Lantas benarkah jika hipertensi tak dikendalikan dengan serius bisa menyebabkan komplikasi serius? Lalu, apa sebenarnya penyebab meningkatnya kasus hipertensi di usia muda? Bagaimana cara mengenali lebih awal dan langkah apa yang dapat dilakukan untuk mencegahnya? Hidup Sehat pagi ini akan membahasnya bersama Dr. Dina Nilasari, PhD, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi di studio berikut ini. Selamat pagi pemirsa Hidup Sehat, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam kondisi baik dan juga sehat ya pemirsa. Tadi kita sudah melihat informasi mengenai penyakit hipertensi. Ini yang identik dengan penyakit usia tua, ternyata bisa menyerang usia muda juga pemirsa. Mulai dari umur 20-an ini sudah banyak menyerang di usia tersebut. Nah, hari ini kita mau membahas bersama narasumber kita, ada Dr. Dina, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi. Halo, selamat pagi dokter, apa kabar? Baik. Puji Tuhan, baik. Nah dokter, sebelum kita masuk ke pembahasan ya, tak lupa Margaret mengingatkan untuk pemirsa ketik pertanyaan di kolom komentar Instagram @hidupsehat.tv1. Nanti pertanyaan akan dijawab oleh Dr. Dina hari ini. Dokter, ini ada fakta mitos dok. Hipertensi di usia muda ini selain karena faktor keturunan, karena konsumsi makanan tinggi lemak, merokok, dan juga kurang istirahat. Ini fakta apa mitos dok? Fakta. Oke, gimana tuh dok faktanya? Jadi ya memang pada usia muda ya, kebanyakan rata-rata karena lifestyle. Karena konsumsi makanan yang memang tinggi fat, terus kemudian tinggi sodium atau garam, makanan-makanan cepat saji, makanan yang processed food, yang diproses ya, seperti misalnya sosis, seperti nuggets dan lain-lain. Kemudian juga tentu faktor keturunan juga ada berperan di situ, gaya hidup yang tidak istirahat, tidak sering istirahat ya. Kemudian juga merokok, konsumsi alkohol yang berlebihan, itu semuanya mempengaruhi. Oke dok. Dok, tapi memang ada perubahan pola hidup ya sekarang dan juga dulu dok. Ya. Itu seperti apa dok perubahannya? Ya perubahannya lebih ke lifestyle makanan ya. Makanan yang dulu kita lebih banyak makan makanan rumahan, karena sekarang itu banyak sekali makanan-makanan yang cepat saji, yang dibelinya bisa cepet ya, online instan gitu ya dok ya? Instan, ya benar. Itu semuanya memang rata-rata memang tinggi sodium atau tinggi garam ya. Jadi itu yang menyebabkan makanan-makanan tersebut tidak sehat, apalagi diolah biasanya dengan digoreng ya. Jadi berarti fatnya tinggi banget dan meningkatkan risiko obesitas. Obesitas menyebabkan tingginya risiko hipertensi. Nah dokter, tapi dibanding sekarang, kalau dulu itu seberapa banyak sih dok orang yang terkena hipertensi di usia muda? Ya, jadi dulu itu saat ini jadi bergeser ya. Jadi seperti juga kardiovaskuler, serangan jantung itu dulu pada usia-usia high risk, pada usia di atas 50 tahun. Begitu juga hipertensi. Tapi saat ini jadi rata-rata lebih muda nih. Yang ditemukan sekarang untuk usia yang serangan jantung itu 20 sampai 40 tahun. Itu sudah mulai banyak. Untuk hipertensi itu pasti lebih awal karena hipertensi lama, kemudian kolesterol tinggi, ini semuanya yang menjadi faktor risiko jantung ya, jadi serangan jantung. Tapi meningkatnya berapa persen dok, kalau dibanding dulu? Ya kurang lebih meningkat bisa sampai 30% atau lebih. Nah dok, penyakit hipertensi di usia muda ini banyaknya terkena komplikasi di penyakit apa dok? Jadi memang butuh beberapa lama ya untuk hipertensi, dia menyerang organ yang lain. Jadi organ yang bisa diserang termasuk ginjal tentunya, kemudian jantung, otak menjadi stroke, bisa mata, matanya bisa tiba-tiba buta karena tensi yang begitu tinggi. Jadi rata-rata memang bisa menyerang
hampir semua organ vital kita. Waduh, tapi dok, hipertensi itu sebenarnya berasalnya dari mana sih dok? Kenapa dia bisa akhirnya meningkatkan tekanan di dalam darah, dok? Jadi banyak faktor ya di dalamnya. Memang ada faktor regulasi di dalam tubuh kita itu yang mengatur tekanan darah. Nah, faktor-faktor ini dipengaruhi oleh beberapa hormon tentunya, dan itu sangat berpengaruh dengan lifestyle dan lain-lain. Karena apabila kita makan makanan tertentu, pola hidup tertentu yang tidak sehat, itu tentu meningkatkan hormon yang tidak baik ya, hormon stres misalnya. Nah dokter, ini ada fakta mitos dok. Hipertensi di usia muda ini selain karena faktor keturunan, konsumsi makanan tinggi lemak, dan obesitas ini tadi juga sudah dijawab ya. Nah dokter, untuk fakta mitos yang kedua ini ada hipertensi di usia muda ini biasanya tidak sadar akan gejalanya. Nah itu bisa berakibat fatal. Ini fakta atau mitos dok? Tapi fakta. Dokter jangan dijawab dulu karena kita akan kembali setelah jeda berikut. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Hidup Sehat. Nah dokter, kita lanjutkan, tadi ada fakta mitos nih dok, bahwa penderita hipertensi di usia muda ini kadang tidak merasakan bahwa tensi darahnya meningkat dan ini bisa berakibat fatal. Fakta atau mitos dok ini? Fakta. Gimana dok? Mungkin boleh dijelaskan? Ya, jadi memang makanya ada istilah silent killer. Jadi hipertensi ini tidak dirasakan, mostly tidak dirasakan gejalanya, sehingga pada saat pasien akhirnya stroke atau serangan jantung, ya baru ada impact-nya yang dia rasakan langsung ya. Tapi pada saat tekanan darah tinggi yang lama secara konsisten itu tidak dirasakan apa-apa biasanya. Berarti memang tidak ada gejala ya dok ya. Tapi dok, kalau misalnya ada gejala pusing atau tapi dia tidak demam, itu apakah termasuk gejala hipertensi dok? Iya, memang ada yang menghubungkan itu. Tapi biasanya memang apabila tekanan darahnya begitu tinggi sehingga oksigen ke kepala jadinya berkurang, itu bisa menyebabkan gejala. Tapi itu biasanya tekanan darah yang tinggi banget, rata-rata di atas 180. Nah dok, siapa saja sih dok anak muda yang beresiko terkena hipertensi dok? Anak muda yang beresiko terkena hipertensi, ya tentunya anak muda yang memang ada obesitas ya, dengan lifestyle yang tidak baik, makan makanan yang tinggi lemak, kemudian tinggi gula, tinggi sodium atau natrium, garam, kemudian yang alkohol, ya alkoholnya berlebihan, merokok juga itu pasti, dan stres. Ya, mental health ini sangat penting banget nih untuk mempengaruhi tekanan darah. Nah dokter, tapi kan kadang impulsif ya, kita lagi stres pengen makan yang enak-enak. Nah itu gimana dok? Ini juga bisa jadi pengaruh terbesar hipertensi kah? Ya benar. Jadi pada saat kita depresi, stres, selain karena hormon stres yang menyebabkan tekanan darah meningkat, juga faktornya dari tadi karena orang depresi, stres itu biasanya tuh lari ke hal-hal yang negatif ya. Jadi makan makanan yang tidak sehat, gitu ya, dok, kemudian tidak istirahat yang cukup, biasanya tidak olahraga, jadi mager gitu ya. Jadi ya hal-hal itulah yang menyebabkan orang yang depresi atau kecemasan bisa menyebabkan hipertensi. Nah dokter, sesuai janji kita tadi ada pertanyaan netizen yang bisa langsung dijawab oleh dokter. Nah ini di belakang kita sudah ada 4 pertanyaan paling menarik nih. Margaret baca dulu ya dok dari pertama. Dari Abra Kadabra QQ, aku suka makanan asin dan gurih nih, ngaruh nggak sih dok ke hipertensi? Kemudian dari Kopi Fore, mengapa hipertensi sering disebut sebagai silent killer? _lalalaola, sebenarnya gaya hidup atau pola pikir sih yang lebih mempengaruhi ke kesehatan, khususnya si hipertensi ini. Terakhir ada Yopana _ dok izin bertanya, apakah konsumsi kafein berlebihan dapat meningkatkan resiko tekanan darah pada usia muda? Nah ini dok boleh dijawab satu-satu karena semuanya bagus-bagus dok ternyata. Iya, tapi yang pertama itu tadi kita sudah bahas ya. Jadi makanan yang asin, yang proses, ya itu kan tinggi sodium atau garam, tentunya itu juga menyebabkan hipertensi. Ya. Tapi memang tidak satu-satunya faktor ya. Jadi ada beberapa faktor termasuk genetik yang akan berperan di dalamnya. Nah untuk hipertensi sebagai silent killer tadi juga udah kita bahas bahwa memang gejalanya nggak ada, tiba-tiba aja misalnya serangan jantung atau stroke,
karena dia nggak pernah ngecek. Jadi satu-satunya cara untuk mengetahui tekanan darah itu tinggi adalah dengan mengecek. Oke, dan itu harus rutin ya dok ya diceknya ya? Iya, paling enggak ya 6 bulan sekali. Oke, yang ketiga nih dok. Oke, sebenarnya gaya hidup atau pola pikir yang mempengaruhi kesehatan, khususnya hipertensi, jadi dua-duanya ya. Oke. Tadi memang ada gaya hidup yang makan makanan tidak sehat dan lain-lain, dan pola pikir yang stres terus, negative thinking atau apa yang tidak sehat secara mental itu jelas menyebabkan hipertensi. Oke, berarti paket combo ya dok ya, kalau misalnya gaya hidupnya udah jelek, terus stres juga ya, nggak bisa tidur. Wah ini hati-hati pemirsa. Yang terakhir dok. Ya, untuk kafein, ini memang efek kafein itu secara temporary, jadi sementara. Jadi pada saat kita minum kafein, tekanan darah kita akan tinggi. Sehingga pada saat kita melakukan tekanan darah tinggi, ada syarat, pada saat kita melakukan pemeriksaan tekanan darah, ada syaratnya tuh. Jadi nggak boleh minum kopi dulu sebelumnya, atau kafein. Jadi semuanya ya, kafein tidak boleh dikonsumsi 1 jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Karena pada saat itu akan tinggi, sementara, dan dia akan turun. Kopi ini bukan nggak boleh, tapi pada konsumsi yang berlebihan, itu ditulis 400 mg ya, kopi ya, kafein ya, itu cukup berbahaya. Apalagi untuk pasien yang tensinya udah tinggi banget, udah 5 jenis obat hipertensi yang diminum, nah itu kita sarankan nggak ngopi. Tapi karena dok, efek tensinya dari pasti akan tinggi terus. Tapi efek dari kopinya itu bertahan berapa lama sih dok? Kurang lebih 1 jam tadi ya. 1 jam, sekitar 1 jam ya. 1 jam tensi kita akan tinggi terus turun lagi. Jadi jangan minum kopi sebelum cek tensi ya pemirsa, karena itu bisa mengelabuhi ya istilahnya dok. Betul, jadinya kelihatan hipertensi padahal enggak. Padahal enggak ya, Nah dokter, ini ada fakta mitos lagi dok. Orang yang terkena hipertensi bila tidak meminum obat bisa berdampak pada kegagalan ataupun gagal ginjal. Tapi dokter jangan dijawab karena kita akan kembali setelah jeda berikut. Pemirsa, terima kasih masih di Hidup Sehat. Dokter, ini ada pertanyaan, bagaimana sih dok cara penanganan hipertensi di usia muda? Ya, penanganan hipertensi di usia muda berarti kita harus perbaiki ya. Pertama banget adalah memperbaiki lifestyle. Jadi lifestyle ini penting banget. Yang kedua, olahraga, ya. Jadi termasuklah. Jadi makanan, kemudian olahraga teratur itu tuh harus dilakukan dulu supaya nanti pada saat kita memberikan pengobatan itu obatnya tidak terlalu tinggi dosisnya. Dok. Nah ini terkait obat nih dok. Ini tadi ada fakta dan mitos. Hipertensi jika terjadi dan tidak minum obat ini bisa berdampak ke gagal ginjal. Ya. Jadi itu fakta, jadi benar hipertensi ini menyebabkan kerusakan beberapa target organ, termasuk ginjal, jantung, kemudian otak, ya bisa menyebabkan stroke, mata bisa menyebabkan kebutaan, pembuluh darah yang lain. Jadi memang banyak sekali yang akan bisa komplikasi apabila kita menderita hipertensi. Nah itu bisa terjadi di usia muda dok? Ya, tentunya ini bisa terjadi di usia muda karena proses ini kurang lebih setelah hipertensi 5-10 tahun dan tidak diobatin. Fatal juga ya dok. Nah ini ada fakta mitos selanjutnya dok. Seseorang yang terkena hipertensi ini tidak bisa disembuhkan, tapi hanya bisa dikurangi dengan mengontrol gaya hidup dan tekanan darah. Ini seperti apa dok? Fakta atau mitos? Yang untuk ya secara umum ya tentunya itu fakta ya. Jadi memang kita harus memperbaiki gaya hidup untuk membuat supaya pembuluh darah kita sehat-sehat aja. Tidak ada radang di pembuluh darah karena semuanya pola makan, gaya hidup yang tidak olahraga, kemudian stres, itu semuanya mempengaruhi. Berarti tidak bisa 100% hilang ya dok, tapi bisa dikurangi dengan pola hidup yang baik. Ya. Nah, dokter, tergantung itu berapa tinggi tekanan darahnya. Nah, kalau sudah terlanjur minum obat dok, ini apakah harus terus-terusan nih dok minum obat atau nanti boleh nih stop obat dok? Jadi dulu kita biasanya tidak langsung memberikan obat. Jadi
di-encourage pasien-pasien itu untuk lifestyle modification. Nah, setelah mereka melakukan itu semua, ternyata tekanan darahnya perbaikan sampai ke normal, ya tentunya kita tidak berikan. Tapi saat ini selalu kita berikan dari awal. Jadi hal-hal seperti itu tuh biasanya sulit banget ya. Jadi kita nggak mau pasien ini berlama-lama, kita tunggu dia olahraga dulu, makan sehat dulu, terus nggak diobatin ya. Jadi kita berikan pengobatan itu di awal. Jadi bersamaan semuanya lifestyle modification, olahraga itu semuanya dari awal dan pemberian obat juga dari awal. Pada saat pasien ini ternyata melakukan gaya hidup sehat semua dan tekanan darahnya membaik, ya obat itu bisa kita stop. Tapi mostly pada orang yang udah lanjut itu biasanya memang udah seumur hidup. Jadi sangat tergantung seberapa tinggi ya tekanan darahnya. Nah kalau di usia muda sendiri dok, itu normalnya dikasih obat berapa jenis sih dok? Jadi bukan usia yang menentukan, tapi berapa beratnya. Jadi apakah grade 1, grade 2, apakah namanya resisten hipertensi, ada yang udah dikasih 4-5 macam obat tapi nggak turun-turun. Jadi ya sangat tergantung. Jadi ada beberapa teknik yang sekarang kita pakai apabila dengan 5 macam obat tidak bisa terkontrol, ada namanya renal denervasi. Jadi memperbaiki seperti listrik di ginjal kita. Sekarang ada tekniknya. Ada obat secanggih itu ya ternyata dok. Nah tapi dok, apakah gaya hidup ketika masa kecil ini mempengaruhi hipertensi di usia muda? Ya pasti. Pada saat masa kecilnya sering diberikan makanan yang manis, kemudian akhirnya obesitas, susu ya, susu yang formula yang tinggi gula, atau susu kental, yang manis itu tentunya dia akan mengalami obesitas, kegemukan. Kegemukan ini akan memicu pada saat remaja jadinya hipertensi. Tapi lebih berpeluang menyerang ke yang obesitas ya dok, seperti itu dok? Betul. Nah dokter, ini kami juga minta tips nih dok untuk para pemirsa terhindar dari penyakit hipertensi atau untuk menangani hipertensi. Tips-tipsnya apa aja dok? Jadi hipertensi, untuk menghindar dari hipertensi yang pertama tadi sudah saya ulang-ulang adalah lifestyle yang baik ya. Jadi makan makanan sehat, kemudian kendalikan stres ya. Kemudian tidak mengkonsumsi alkohol yang berlebihan, tidak mengkonsumsi kafein yang sangat berlebihan. Istirahat yang cukup, olahraga teratur. Nah, itu semua bisa menghindari kita dari hipertensi. Terima kasih Dokter Dina. Nah itu tadi pemirsa tips dari dokter bahwa memang untuk menghindari hipertensi ini jangan males ya. Kuncinya adalah hidup sehat dan juga olahraga yang cukup, istirahat yang cukup ya dok. Atur juga pola makan, jangan makan junk food terus ya. Nah pemirsa, kita sudah 30 menit menemani Anda pada pagi hari ini dan kami akan terus menemani dari hari Senin hingga Jumat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Saya Margareta Novita pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Indonesia hidup sehat.